Halo, perkenalkan nama saya Nancy Nadine. Halo, perkenalkan nama saya Vino Rosa Tabita. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela. Halo, perkenalkan nama saya Marvita Kairani. Bumi kita sedang menghadapi krisis, dan ini adalah masalah kita semua. Banyak orang ingin berkontribusi, tetapi seringkali kurang motivasi atau tidak tahu harus mulai dari mana. Meskipun kesadaran akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan semakin meningkat, banyak orang masih kesulitan untuk mengadopsinya, karena tidak adanya dorongan yang cukup atau kesulitan dalam memantau dampaknya. Disinilah Envid hadir sebagai jembatan antar niat baik dan aksi nyata. Melalui platform kami, Anda bisa terlibat dalam keberlanjutan dengan cara yang menyenangkan. Enviet adalah platform yang mendukung pengguna untuk melakukan aktivitas positif dengan sistem reward. Dengan menyesuaikan teks dan tantangan, pengguna bisa mendapatkan leaflets dan kristal yang dapat digunakan untuk berbagai keuntungan. Baik, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan tampilan untuk user, di mana di sini kita bisa lihat ada pilihan login dan register. Misalnya, kita membuat login, kita masukkan username ini, lalu kita masukkan emailnya, kita masukkan lokasi untuk Dini, lalu passwordnya, maka akan mengembalikan ke bagian login. Di sini di login ini kita bisa login menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya ataupun login menggunakan email. Misalnya saya menggunakan email saya, lalu akan langsung masuk ke bagian dashboard. Tapi saya akan mencoba login menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Ini pertama ada teks atau tugas yang diberikan dari website, di mana dibagi menjadi tugas harian, mingguan, dan bulanan. Di tugas ini, misalnya di bagian sebelah sini adalah semua tugas yang diberikan oleh website. Jika kita ingin menambahkan tugas ini ke bagian to-do list kita, maka kita bisa menekan icon tambah. Dan jika kita ingin melihat deskripsi dari tugas ini, kita bisa menekan icon lampu, lalu akan muncul deskripsinya. Jika kita sudah menyelesaikan tugas ini, kita bisa menekan tombol ini dan di bagian complete tugas dikembalikan sebagai sudah selesai. Dan di bagian notifikasi kita bisa melihat notifikasi bahwa kita menerima 20 leaflets dari tugas yang sudah kita buat sebelumnya. Dan juga di bagian leaderboard kita bisa langsung melihat bahwa sekarang kita sudah ada 20 leaflets. Nah, di sini adalah bagian leaderboard, di mana bagian leaderboard ini menunjukkan ranking kita yang bisa difilter berdasarkan negara, provinsi, dan kota. Jadi kita bisa lihat urutan kita. Ini adalah tampilan untuk volunteer ataupun untuk registrasi volunteer, di mana semua volunteer yang disediakan oleh mitra akan muncul di halaman ini. Dan juga kita bisa memfilter kategorinya, yaitu berdasarkan pelestarian alam, berdasarkan edukasi dan kampanye lingkungan, ataupun berdasarkan kategori lain yang akan diatur oleh mitra. Misalnya kita memilih volunteer ini lalu kita register. Jika kita tekan register, maka otomatis masuk ke email kita. Otomatis masuk, kita tadi meregistrasi untuk volunteer dengan nama Tanam Pohon Bersama, lalu diarahkan untuk join ke grup WhatsApp. Di sini adalah menu untuk melihat profil kita, itu nama kita, email, level, leaflets kita, di mana leaflets ini kami atur jika sudah mencapai ke 100 leaflets, maka levelnya akan otomatis nambah jadi level 2, 3, dan kelipatannya. Lalu di bagian settings, di sini kita bisa mengganti username, misalnya kita buat nama kita Utara, maka profil akan berubah. Lalu di sini juga ada untuk change password. Selanjutnya adalah bagian customize avatar, di mana di bagian customize ini kita bisa memilih avatar yang kita inginkan dan juga kita bisa membelinya jika levelets kita mencukupi. Karena levelets kita tadi 20, maka yang bisa kita beli hanyalah si Fade Green. Jika kita sudah membeli, maka akan ada tulisan already own dan kita bisa melihat avatar yang sudah kita beli di sini. Jika kita ingin membeli Fade Red, kita harus menyelesaikan tugas dulu. Misalnya kita menyelesaikan tugas di weekly text, di notifikasi akan muncul, dan jika kita salah menekan, apabila ada kesalahan dalam menekan teks menjadi komplit, maka kita bisa mengembalikannya.
Adalah tampilan dari dashboard Mitra, di mana di dashboard ini Mitra dapat menambah volunteer baru dan juga melihat volunteer yang sudah dibuat sebelumnya. Jika ingin menambah volunteer baru, Mitra bisa menekan icon tambah volunteer, lalu mengisi field yang diperlukan dan simpan untuk menambah volunteer baru. Jika ingin melihat list pendaftar dari volunteer yang sudah dibuat, maka kita bisa menekan aksi list dan list volunteer bisa dilihat di sini, di mana jika ingin menyelesaikan volunteer dari user, maka kita bisa menekan icon aksi selesai dan reward telah ditambahkan ke akun user. Lalu jika ingin menghapus user dari list volunteer, maka kita bisa menekan aksi hapus, lalu user akan dihapus dari list volunteer. Selanjutnya, jika ingin mengedit volunteer, maka kita bisa menekan aksi edit. Misalnya kita ubah leaflets-nya jadi 308, kita akan simpan, maka volunteer sudah berhasil diperbarui. Lalu jika ingin menghapus volunteer, kita bisa menekan aksi hapus dan volunteer terhapus dari dashboard. Langsung login ke dalam page admin dengan menggunakan akun admin yang telah saya buat sebelumnya. Admin telah login, admin akan langsung masuk ke dalam page admin dashboard di mana admin dapat mengakses beberapa hal seperti total user list, partner list yang ada pada admin dashboard, dan lain sebagainya. Lalu kita langsung masuk ke dalam sidebar, di mana di sidebar ini ada beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh admin. Yang pertama, kita dapat mengakses user list ataupun user yang telah terdaftar di dalam web kita. Di sini, admin juga berfungsi ataupun bisa melakukan deaktivasi akun terhadap akun-akun yang ditujukan. Misalnya mereka telah melanggar ataupun melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan SK dari web kami, kita bisa menonaktifkannya. Sehingga nantinya user tidak dapat mengakses web kami lagi, begitu juga sebaliknya user tersebut juga dapat diaktifasi kembali oleh admin. Nantinya ketika telah diaktifasi, maka user dapat mengakses kembali fitur yang ada pada web kami. Lalu selanjutnya di partner, fungsinya masih sama, bisa melihat detail dari partner, mulai dari username sampai status, dan bisa mendeaktivasi ataupun aktifasi kembali akunnya. Lalu kita masuk selanjutnya ke dalam list tugas ataupun task, di mana di sini adalah kumpulan task-task ataupun tugas yang harus dilakukan oleh user untuk mendapatkan leaflet reward. Nah, leaflet reward tadi itu bervariasi jumlah yang didapatkan oleh user. Di sini ada nama, deskripsi, dan tipe tugas yang harus dilakukan oleh user. Di mana kita juga bisa menambahkan ataupun admin bisa menambahkan tugas yang harus dilakukan oleh user. Misalnya, admin ingin menambahkan membuang sampah. Terus deskripsinya membuang. Terus tipe daily dan leaflet reward yang didapatkan ada 12. Misalnya kita add. Nantinya membuang sampah akan masuk ke dalam ini. Ke dalam task list yang baru dengan tipe daily, leaflet reward 12, dan aktif. Lalu selanjutnya kita dapat masuk ke dalam avatar, di mana di sini admin bisa menambahkan avatar baru, melihat style yang ada pada avatar, sehingga nanti avatar bisa lebih bervariasi, menambahkan style, dan juga mengeditnya. Berikut ada style yang mungkin bisa dilihat oleh admin dan nantinya bisa diakses oleh user. Lalu selanjutnya kita ke badge, di mana jika avatar itu mesti ditukar dengan leaflet, sedangkan badge itu adalah hal yang dapat diakses oleh user ketika user telah mencapai level tertentu. Lalu selanjutnya untuk badge itu nanti kita juga sama dengan avatar, bisa menambahkan badge sesuai dengan yang diinginkan dengan nama, deskripsi, image, dan required level yang diperlukan. Kita juga dapat mengedit badge yang ada. Lalu terakhir kita juga bisa sign out dari akun admin dan kembali ke semula. BIT berkomitmen mendukung 4 tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB dengan mendorong aksi lokal dan global. Kami mengajak Anda sekalian untuk menjadi bagian dari solusi, antara lain SDG yang ke-11 untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, lalu ada SDG yang ke-12 untuk mendorong konsumsi yang bertanggung jawab, lalu ada SDG yang ke-13 untuk mengambil aksi nyata terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir ada SDG yang ke-17 untuk membangun kemitraan solid untuk mencapai tujuan bersama. Dengan Enviet, kami ingin menciptakan dampak positif seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aksi keberlanjutan, membuat kebiasaan positif lebih menyenangkan melalui gamifikasi, dan membangun ekosistem yang saling mendukung antara pengguna dan mitra. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Sampai jumpa.